apakah dimungkinkan misalnya ada satu orang begitu ya, kemudian ternyata orang tersebut mendapat gangguan jin, itu tidak hanya dari satu jin tapi banyak jin. Jadi misalnya seperti itu, karena pertama misalnya dalam keluarga tersebut seorang anak ini mendapatkan jin nasab, kemudian ternyata di keluarga tersebut salah seorang saudaranya ternyata berinteraksi lagi dengan jin yang baru. Yang kemudian dari jin tersebut istilahnya apa ya, bisa seperti yang diceritakan oleh Ustadz Lukman tadi, bisa melihat sesuatu yang gaib atau melihat sesuatu yang tidak gaib, tetapi dia belum pernah melihat itu. Misalnya tadi sholat maghrib atau sholat di masjid atau musola, ternyata tahu imamnya siapa gitu. Atau kalau dalam kasus ini orang tersebut yang bekerja sama dengan istilahnya apa, jin yang baru begitu, dia bisa membaca pikiran. Ini cukup mengerikan juga. Saya membayangkan bagaimana kita hanya berdiam diri saja, tidak berinteraksi, ternyata salah seorang saudara kandung kita bisa membaca pikiran kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, walaupun kita hanya berdiam diri, tidak menyampaikan sepatah dua patah kata sedikit pun begitu. Nah, dalam hal ini bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kita kan kemarin beberapa entah 10 pertemuan yang lalu atau 12 pertemuan yang lalu kita telah bahas ya tentang seluk-beluk jin atau hakikatul jin, hakikat jin. Kan jin itu di situ Rasulullah mengatakan al-jinu salah satu asnaf, bahwa jin itu ada 3 kelompok. Ada yang menetap pindah-pindah, ada jin yang punya sayap yang bisa terbang. Nah, jin yang punya sayap, yang bisa terbang itu biasanya digunakan untuk jin-jin untuk mencari informasi dan berita, yang biasanya dipakai paranormal atau dukun. Itu seperti itu. Nah, kalau di lapangan memang banyak itu. Jadi orang bisa baca pikiran orang, memang ada. Walaupun tingkat kebenarannya tetap nggak mungkin atau 10 tahun atau itu. Nah, kebetulan pada waktu cocok dia ngomong, nah biasanya orang jatuhnya di situ. Orang ini termasuk hebat ya, top ya, gini-gini kok tahu saya, seperti itu. Nah, makanya pada waktu kita seperti kalau kita istiqomah dalam ketaatan, ibadah kita baik, itu tubuh kita oleh Allah akan dihijab sehingga tidak mudah dibaca, ya. Jadi tidak bisa dibaca. Karena di lapangan pada waktu kita itu terjun di dunia ruqyah, apalagi sekelas Non Sewu yang sudah ditekuni secara profesional. Di situ kalau memang ketaatannya nggak dijaga, bukan kita taat karena kita jadi peruqyah, bukan masalah itu ya. Jadi memang kita mau jadi peruqyah, mau jadi apapun tetap harus takwa kepada Allah. Tapi kalau ketaatan itu tidak dijaga, pada waktu kita nangani kasus-kasus itu banyak yang tembus ke kita. Banyak yang tembus. Bahkan kita banyak sering ditelanjangi nanti. Karena jin itu kadang-kadang ya, bisa membaca pikiran orang. Nah, pada waktu kita terbaca, kamu habis gini ya, apalagi yang dibaca itu sesuatu yang nggak baik, dia pasti malu. Pada waktu malu, wah sudah kalah, udah. Jangan nggak mungkin bisa. Ya, nah, dengan pertolongan Allah pada waktu diketanangani ya, alhamdulillah sama Allah ditolong begitu. Jadi tidak ada pasien-pasien atau apa yang ngomong ABC tentang kita, biasa-biasa saja. Tapi bagi orang tentu kita apa itu kesalahannya, cenderung banyak apa, kita kadang-kadang ada yang bisa terbaca. Pada waktu terbaca kita kan malu. Pada waktu malu, nah kita tidak bisa apa-apa. Itu. Misalkan maaf ini di lapangan. Ini misalkan contoh, seseorang yang mengaku dia sebagai peruqyah atau roki, maaf nun sewu, bukan berarti kita baik, enggak, saya berusaha untuk jadi orang yang baik, saya bukan orang baik, intinya gitu, saya berusaha untuk jadi orang yang baik. Jadi begini, misalkan dia ngaku seorang peruqyah, memproklamirkan diri sebagai roki, tapi kok maaf, dia salah satu amalannya dalam kehidupan, dia masih pakai dukhon, tahu ya dukhon?
ahli hisab. Masya Allah. Itu bakal ditelanjangi. Istilah yang luar biasa nih pemirsa, dukhon. Ya, ahli hisab. Ya, dukhon. Ya, itu kalau ada orang seperti nanti bakal ditelanjangi. Karena apa? Jin itu peka sekali, peka. Jadi sampai segitunya. Misalkan kita pelaku riba, meruqyah, jangan berharap untuk bisa meruqyah, tidak bakal. Kenapa? Pada waktu kita itu di tubuh kita itu sudah masih, maaf ya, banyak hal-hal yang tidak pas, yang Allah nggak ridho. Oh, kita munting ya. Jadi makanya di situ pada waktu orang memproklamirkan diri sebagai peruqyah, itu ya sudah harus siap semuanya. Ya, harus siap semuanya. Kan satu orang ya itu tadi berhadapan dengan yang kita tangani sendiri, artinya orangnya itu, karena kan bisa mukul dan sebagainya. Itu kan ada trik supaya kita nggak dipukul dan sebagainya. Terus belum lagi omelan dari orang-orang yang kita tangani, gitu. Jadi seperti itu akhirnya Rasul. Jadi makanya pada waktu kita itu ketaatan kita masih kurang terjaga dan sebagainya, kalau sekedar kita bantu, ada teman yang pas kebetulan lewat ada orang kesurupan atau apa, kita bantu mungkin tidak terlalu. Tapi kalau sudah sekelas kita sering nangani, ya kalau ketemu jin-jin yang jenis-jenis apa indigo sekelas itu, apalagi jin-jinnya tingkat tinggi seperti kelasnya apa ya, ya itu tadi seperti darah biru yang dari Raden ini, Raden itu, bakal ditelanjangi habis-habisan. Nggak jadi ruqyah sudah merah, Pak. Udah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu memang di lapangan ada. Makanya dalam ini pentingnya doa. Makanya kata Rasulullah, kenapa kita pakai baju saja, maaf ya ganti baju, maaf melepas celana, melepas apa, itu kita membaca bismillah kan. Kenapa? Supaya aurat kita nggak dibaca sama jin, nggak dilihat. Kenapa kita pada waktu masuk ke kamar kecil kok baca doa, itu memang syariatnya Rasulullah seperti itu, sebagai bentuk ketundukan, ketaatan kita kepada Rasul, sampai gitu saja kita ikuti, apalagi yang lebih besar. Nah, pada waktu kita mengikuti aturan Rasulullah seperti itu, nanti di kamar kecil kita aurat kita nggak dibaca, nggak dilihat sama jin. Jadi seperti itu. Jadi kaitannya dengan jin-jin nasab itu kalau apalagi itu, wah, malah kita itu bisa dikudang sama jin. Ya bener, apa bahasanya dikudang, ditimang-timang. Tanya kamu gini ya, kamu gini. Nah, sebab dia, lah kan dari kita. Sampai zaman ini kejadiannya memang tahu, nah kenapa ya namanya jin, kan ada informasi-informasi itu. Makanya ruqyah itu keberkahannya apa? Bisa menguak masalah-masalah yang sudah ratusan tahun, puluhan tahun gitu. Jadi yang terpendam. Seperti itu. Kaitannya juga dengan jin nasab. Mbahnya yang ini, yang dulu pakai ini, leluhurnya pakai ini. Itu terkuat. Itu akhirnya Rasul.